Guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kalau udah ada Kamek di sini, berarti bakalan ada cerita-cerita seru yang bakalan gue bagiin dan kalian stay tune deh, karena ini emang beneran seru banget. Jadi gue langsung aja ya tanpa banyak basa-basi. Ceritanya nih kayak gini nih. Kalian tahu nggak sih kalau di dunia ini tuh kadang jauh lebih aneh daripada yang bisa kita bayangin nih. Ada hal-hal yang bahkan ilmu pengetahuan modern aja tuh masih bengong liatnya. Dan hari ini gue bakal ngebahas salah satu peristiwa yang paling misterius ya dalam sejarah penerbangan modern nih guys. Dimana sebuah kejadian ini tuh yang sampai hari ini tuh dijadiin bahan debat antara pilot-pilot, terus juga ahli penerbangan, terus juga ahli UFO, terus peneliti militer dan sampai para skeptis. Dan ini tuh adalah kisah hilangnya seorang pilot muda ya bernama Frederick Valentich atau biasa dipanggil Freddy, yang pesawatnya tuh lenyap begitu aja di tahun 1978. Sebelum dia hilang ya guys, dia tuh ngelapor lewat radio bahwa ada sesuatu yang mengikuti pesawatnya. Bukan pesawat komersial nih, bukan jet tempur juga, dan bukan drone. Dan yang paling ngeri ini, Freddy ya bilang kayak gini nih, itu bukan pesawat. Nah lu, aneh banget gak tuh? Dan ini tuh bener-bener cerita nyata ya, dan ini tuh bener-bener udah ada pembuktiannya juga lewat rekaman radio asli, terus juga ada laporan resminya juga nih dari pemerintah Australia dan saksi-saksi dari publik. Dan seperti biasa nih, gue bakal kupas tuntas dari awal sampai akhir. Jadi santai aja, lo siapin minuman deh, matiin lampu kalau mau suasananya lebih creepy gitu ya, lebih serem, lebih tegang gitu. Nah, kita mulai nih ceritanya. Oke, sebelum masuk ke misterinya nih, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita ya. Nama lengkapnya si Frederick Michael Valentich, lahir di tahun 1958. Dia tinggal di kota Melbourne, Australia. Dari luar tuh hidupnya Freddy ini tuh kelihatan biasa-biasa aja ya. Dia anak yang pendiam, terus sopan dan punya hobi yang cukup umum, yaitu penerbangan. Tapi kalau kita gali lebih dalam nih ya, ada beberapa hal yang unik guys. Jadi sejak kecil ya, si Freddy tuh punya cita-cita jadi pilot. Ya itu cita-cita banyak anak-anak kecil lah ya, mau jadi pilot, mau jadi dokter gitu ya. Dan tapi di sini ya, si Freddy ini tuh bener-bener suka banget tuh kalau dia tuh lihat pesawat-pesawat, apalagi kalau udah pesawat lewatin rumahnya. Beda sama sebagian anak yang berubah-ubah nih cita-citanya. Si Freddy ini konsisten, jadi pilot terus. Dan dia tuh daftar sekolah penerbangan dan ngambil kursus. Dan terus tuh ngejar mimpinya buat jadi pilot profesional. Ini penting nih, dia tuh sebenarnya pengen banget jadi pilot militer. Tapi 2 kali gagal masuk, alasannya nggak pernah diumumin ke publik. Tapi katanya sih menyangkut standar kesehatan atau performa yang nggak konsisten. Biasanya nih, buat sebagian orang itu tuh bener-bener pukulan berat. Tapi beda sama si Freddy ya. Dia tuh bener-bener nggak nyerah. Jadi dia tuh tetap tuh terbang ya di sekolah sipil. Nah ini dia yang sering dihubung-hubungkan. Jadi orang-orang terdekat bilang kalau Freddy tuh suka baca buku UFO ya. Terus juga dia tuh suka banget nonton film atau acara TV tentang alien. Dan sering juga berdiskusi soal kehidupan luar angkasa. Bahkan guys, beberapa kali ya dia cerita ke teman-temannya nih soal pengalaman anehnya di langit. Tapi bukan pengalaman dramatis, jadi cuma kayak ada cahaya aneh gitu loh. Dan ya Freddy yang kayak gitu tuh bener-bener bikin orang-orang mikir ya, ini anak mungkin halusinasi atau ini terlalu imajinatif nih. Tapi ingat ya, data penerbangan menunjukkan Freddy itu bukan tipe yang ngawur ya. Terus guys, si Freddy ini hebat, dia udah punya lisensi private pilot ya. Terus juga dia punya jam terbang yang udah cukup walaupun belum ahli-ahli banget nih. Si Freddy tuh udah biasa terbang dengan pesawat kecil. Salah satunya yang nanti dia pakai itu Cessna 182L ya. Itu tuh pesawat ringan tapi bermesinnya tunggal. Jadi secara sederhana nih si Freddy itu tuh bukan pemula-pemula banget, tapi dia juga udah ace pilot dan dia juga ada di tengah-tengah yang cukup mampu untuk penerbangan jarak pendek. Di sini ya menurut gue ya, Freddy ini tuh udah bukan tipe anak muda yang lagi nyari jati diri ya. Dia tuh bener-bener ambisius banget, terus juga punya mimpi besar, tapi sering banget nih kebentur sama realita. Dan kadang orang yang terlalu ngotot ngejar mimpi itu bisa jadi nggak sadar kalau dia tuh masuk ke zona berbahaya. Tapi ya di sisi lain nih, gue juga ngerasa dia tuh punya sisi penasaran yang ekstrim, terutama soal UFO. Dan itu tuh bisa jadi 2 hal nih guys. Bikin dia lebih peka terhadap hal aneh atau
bikin dia salah tafsir nih kalau ada sesuatu yang nggak familiar. Tapi jujur aja ya, dari semua data yang gue baca, gue nggak ngerasa sih kalau dia tuh orang yang halu ya. Dia tuh terlalu serius aja buat itu. Ini tanggal 21 Oktober 1978 di hari Sabtu ya, di mana nih si Freddy nih datang ke Murabin Airport ya. Terus itu tuh bandara kecil yang sering dipakai untuk latihan. Nah di situ ya si Freddy tuh nyewa pesawat Cessna 182L yang bernomor registrasi VHDSJ. Nah tujuannya ya, tujuan resminya nih ke King Island. Katanya mau makan malam di sana, gaya banget ya nggak sih, makan malam naik pesawat nggak tuh ya. Tapi nih ya sejak awal udah ada keanehan guys, di mana dia tuh nggak pernah pesan restoran. Jadi setelah kasus yang meledak nih, polisi kan ngecek ya semua restoran di King Island dan semuanya tuh tutup, nggak ada yang reservasi atas nama siapapun. Terus juga yang kedua, dia tuh nggak bilang apa-apa nih ke keluarganya ya. Biasanya kan kalau mau makan malam ke pulau lain, orang-orang tuh cerita dong ya kan. Kayak misalnya gue gitu ya mau makan, tiba-tiba mau makan ke Singapura gitu. Cuman makan malam ke Singapura doang. Wah kalau gue mah udah update-update ini dong, update-update medsos gak sih ya. Nah ini tuh beda, si Freddy tuh diem-diem aja. Terus juga dia tuh terbangnya sendirian. Ih ada gila-gilanya ya, orang kalau misalnya lagi galau mah paling bantaran dia nyetir sendirian, ini terbang sendirian loh. Jadi kayak seru banget gak sih hidupnya si Freddy ya. Kalau gue jadi Freddy kayak galau dikit, naik pesawat, terbang, pindah ke pulau 1, pulau 2. Wah seru banget sih tapi ini ya. Dia bener-bener terbangnya tuh sendirian, gak ngajak temennya sama sekali. Bahkan gak ngajak pacarnya, terus juga gak ada bagasi, terus juga nggak ada bawaan khusus, jadi kayak aneh banget ya. Dan ini tuh bikin sebagian peneliti percaya nih bahwa mungkin tujuan Freddy tuh bukan sekedar makan malam ya guys ya, tapi apa ya, nah ini gue bakalan bahas nanti guys ya. Yang jelas nih ya jam 18.19 pesawatnya lepas landas ya, dimana pada saat itu cuacanya udah oke banget ya, gelap tapi cerah dan nggak ada badai sama sekali. Di sini Freddy tuh menuju ke barat daya ya, terbang sekitar 45 menit nih guys. Pada saat itu ya, semua tuh tampak normal-normal aja sampai dia menghubungi Melbourne Flight Service. Jujur nih, bagian ini nih paling nggak masuk akal sih menurut gue ya. Karena masa mau makan malam ke pulau lain sendirian, tapi nggak ada restoran yang buka, terus juga nggak ada rencana, nggak bilang keluarga pula dan nggak ajak siapapun. Nah menurut gue ya, si Freddy tuh terbang malam itu bukan buat makan ya. Entah dia tuh pengen ngelihat sesuatu di langit ya, entah dia dapat laporan ada cahaya aneh, atau mungkin nih ya dia sendiri lagi ngejar pengalaman tertentu yang enggak bisa dijelasin ke orang-orang. Jadi kayak tujuan tersembunyi ya gak sih ya, ya sesimpel itu. Dan yang makin aneh nih ketika dia satu-satunya pesawat yang terbang malam itu di jalur itu, seolah-olah nih dia tuh tahu sesuatu tuh bakalan terjadi. Nih, ini jam 19.06 ya. Ini tuh momen yang ngubah semuanya, guys. Dimana di sini tuh Freddy kirim pesan radio ya. Melbourne, apakah ada pesawat yang sedang latihan di area King Island saat ini? Nah terus si ATC-nya nih ya, Air Traffic Controller nih, dia ngejawab ya, nggak ada pesawat yang kami catat, wilayahmu harusnya kosong Freddy. Terus Freddy jawab lagi nih, baik, tapi saya melihat sesuatu di atas saya ya, benda besar bergerak cepat. Di sini ya, awalnya tuh ATC tuh ngira itu tuh cuma pesawat pribadi lain yang nggak lapor ya, biasa sih soalnya itu tuh kejadian gitu loh. Tapi ya situasinya tuh makin aneh guys. Nih lanjut lagi ya, si Freddy ngomong kayak gini nih. Benda ini terbang sekitar 1000 kaki di atas saya. Dia kayak memutari saya. Terus si ATC ya ngejawab lagi nih, Freddy bisa jelasin nggak bentuknya? Dan Freddy jawab lagi nih, kalau saya bilang bentuknya metalik. Terus juga ada lampu hijau yang sangat terang. Nah di sini ATC tuh udah mulai curiga nih karena nggak ada laporan pesawat yang lagi terbang malam itu. Dan yang lebih bikin ngeri nih, Freddy tuh bilang benda itu tuh melakukan manuver yang melanggar hukum fisika untuk pesawat konvensional. Masih dalam percakapan ya, ini si Freddy masih ngomong kayak gini. Dia terbang dengan kecepatan tinggi, lalu berhenti di udara, lalu bergerak lagi. Nah ATC pun menjawab lagi nih guys ya, apakah kamu yakin itu bukan helikopter? Terus kata Freddy, nggak mungkin, soalnya gerakannya tuh mulus, nggak ada suara baling-baling. Di sini ATC mulai sadar nih, ini bukan situasi biasa ya. Di sini menurut gue ya, ini bukan pesawat.
karena bentuknya tuh nggak jelas. Terus juga gerakannya kan nggak masuk akal ya. Dan cara Freddy untuk ngelapor itu tuh nggak seperti orang yang berhalusinasi. Karena di situ kan ada suaranya profesional ya, cara ngomongnya juga jelas. Dan dia tuh berusaha untuk tetap patuh protokol. Kalau dia halu ya guys ya, pasti kacau nggak sih ngomongnya a, i, u, e, o nggak tuh ya, a, o, gitu kan. Dan ini yang paling bikin gue percaya kejadian ini real adalah etisi pun bingung karena radar kosong. Jadi menurut gue ada entitas atau objek yang memang nggak biasa nih dideteksi radar. Di sini Freddy melaporkan bahwa benda itu kadang muncul di atas pesawatnya, kadang hilang, terus juga kadang muncul di sampingnya dia nih ya. Dan kadang juga melintas dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu Freddy juga bilang kalau yang bikin bulu kuduknya berdiri itu adalah dia tuh sedang mengikuti saya. Ya di situ Freddy panik kan, tapi masih berusaha untuk profesional dan dia minta etisi konfirmasi radar. Tapi ya di radar itu ya emang gak ada apa-apa selain si Freddy. Yang berarti kan benda itu tuh yang pertama ya bukan pesawat ya. Dan terus ya punya teknologi stealth atau ya sesuatu yang nggak bisa ditangkap radar biasa. Menurut gue kalau ini teknologi manusia tahun 1978, kemungkinan kayaknya hampir nol deh, kayak nggak mungkin. Dan kalau itu drone tahun 70-an aja belum canggih cuy, ya nggak sih? Nah, beberapa menit kemudian suara Freddy pun tuh mulai goyah nih ya. Ini dia masih dalam percakapannya ya. Si Freddy ngomong kayak gini, mesin saya sekarang kasar seperti ada intervensi. Lalu pesawatnya tiba-tiba bergetar guys ya. Dari rekaman radio asli terdengar suara mesin ngempos ya, kayak mau mati gitu loh. Dan di sini etisi juga bertanya ke Freddy ya. Freddy bisa identifikasi benda itu sekarang? Dan ini jawaban dari Freddy ya. Itu bukan pesawat. Mesin pesawat kecil kayak Cessna itu sederhana banget dan kerusakan mesin biasanya jelas. Kehabisan bahan bakar atau kebocoran oli ataupun karburatornya nyendat. Tapi yang dialami Freddy adalah intervensi elektromagnetik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada gelombang magnet besar. Terus juga ada teknologi canggih di dekat dia nih. Atau ada fenomena udara yang langka banget. Dan ini bagian yang paling intens ya dari seluruh cerita ya. Inilah detik-detik terakhir Freddy hidup. Nah ini Freddy melakukan percakapan lagi dengan etisi ya. Dia bilang kayak gini nih. Benda itu datang dari barat daya. Lalu setelah itu muncul nih suara aneh ya. Kayak logam diseret, terus juga kayak dengung mesin listrik dan kayak interferensi elektromagnetik. Dan selama 17 detik hanya suara itu yang terdengar. Setelah itu guys, udah sunyi seada-adanya. Dan di sini etisi udah mencoba buat manggil berkali-kali lagi, tapi bener-bener nggak ada respon sama sekali. Jadi di sini kondisinya Freddy hilang, pesawat hilang, nggak ada sinyal, nggak ada visual, dan nggak ada radar. Ini tuh seperti kayak disedot dari udara. Di sini Australia udah mulai melakukan pencarian masif selama 4 hari ya. Di mana ada 20 pesawat dikerahkan, terus juga kapal-kapal patroli menyisir laut dan helikopter menyisir garis pantai. Tapi hasilnya apa? Nihil. Nggak ada serpihan sama sekali, nggak ada minyak pesawat, bahkan nggak ada mayat ya. Dan bahkan pun tidak ada potongan sayap. Bayangin nih ya, pesawat kecil jatuh ke laut, itu kan pasti meninggalkan sesuatu ya. Tapi ini tuh enggak guys, nol besar. Dan yang bikin tambah mind blowing adalah arus laut saat itu sangat kecil. Jadi kalaupun misalnya ada serpihan di sana, pasti gampang banget ditemukan. Tapi enggak ada apa-apa sama sekali. Menurut gue nih ya, pesawat kecil itu tuh nggak mungkin hilang total. Jadi kayak komponen seperti kursi, pelampung, tangki bahan bakar, pasti kan mengapung dong ya kan, kalau memang meledak atau sesuatu ya terjadi gitu ya. Tapi fakta bahwa tidak ada serpihan sama sekali bikin gue yakin nih, pesawatnya tuh nggak hancur dalam laut ya, entah kemana. Dan gue sih punya firasat kuat ya, bahwa pesawat tuh nggak hilang karena jatuh, tapi karena dihilangkan. Nih,
beberapa bulan ya setelah kejadian, banyak banget saksi-saksi baru muncul guys. Yang pertama nih, para penduduk King Island ya. Di sini tuh mereka hari itu memang melihat cahaya hijau terang melayang di langit. Nah, beberapa bilang kalau cahaya itu tiba-tiba turun, terus naik lagi dengan kecepatan yang gak masuk akal. Terus juga di sini ada pemancing nih guys. Dia bilang kalau bola cahaya hijau besar jatuh ke laut atau menembus permukaan laut tanpa suara. Terus yang ketiga ada turis juga nih. Jadi ada sekelompok turis ngaku kalau ngelihat ada 2 cahaya hijau membututi pesawat kecil pada jam yang sama. Namun sayangnya ya di sini tuh benar-benar nggak ada bukti fisik sama sekali. Tapi kasus ini tuh unik banget ya karena saksi-saksi tuh nggak saling kenal, tapi tuh benar-benar ceritanya tuh sama gitu dan semuanya sama, semuanya melihat ada cahaya hijau nih guys ya. Dan cahaya itu tuh ikonik banget ya dalam laporan-laporan UFO internasional. Dan King Island adalah wilayah yang jarang lalu lintas pesawat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling panjang ya. Jadi berbagai teori ini bermunculan. Terus juga gue bakal bahas satu persatu secara lengkap nih. Jadi ada beberapa teori ya. Yang pertama itu adalah teori UFO atau alien nih. Jadi kenapa teori ini kuat nih ya? Karena pada saat itu si Freddy tuh melihat benda metalik besar dan bukan pesawat ya. Terus juga ada lampu hijau yang nggak umum dan manuver yang mustahil dilakukan pesawat. Terus juga interferensi elektromagnetik ini tuh ciri khas laporan UFO ya, dan hilangnya pesawat tanpa jejak. Terus juga beberapa saksi juga kan melihat cahaya hijau ya, dan di sini pemerintah Australia juga nggak bisa ngejelasin sama sekali. Dan di sini banyak peneliti UFO percaya kalau Freddy itu diculik. Terus juga ini teori yang kedua ya, teori pesawat jatuh atau crash biasa. Nah ini tuh teori yang paling realistis secara umum. Dimana katanya sih Freddy ini tuh mungkin kehilangan orientasi, terus juga bingung nih di malam hari ya. Ada kemungkinan ya pada saat itu bahan bakarnya habis dan lalu jatuh ke laut. Tapi di sini masalahnya adalah nggak ada serpihan, nggak ada bukti juga kan. Terus juga nggak ada tanda-tanda crash gitu loh. Terus yang ketiga nih ya, teori halusinasi atau psikologis. Nah, beberapa skeptis bilang kalau Freddy tuh mungkin halu ya. Karena satu, stres. Kedua, kurang tidur. Ketiga, terobsesi UFO. Keempat, panik. Tapi ini benar-benar lagi ya, ini tuh nggak ada bukti kalau dia tuh memiliki penyakit mental. Dan rekan-rekannya Freddy ya, rekan-rekan penerbangannya juga bilang kalau Freddy itu orangnya stabil. Terus yang keempat nih teori hoax ya. Jadi ada yang bilang kalau di sini tuh Freddy pura-pura hilang. Jadi dia tuh mau kabur dari kehidupan. Tapi ya guys ya sekali lagi nih, tapi ya dia meninggalkan keluarga yang dia tuh sayang gitu loh, dan pesawat mahal hilang ya kan. Terus juga dia tuh nggak punya alasan kabur ya. Kalaupun itu hoax, seharusnya ada bukti dia hidup kan. Tapi 45 tahun sudah berlalu dan benar-benar nggak ada bukti sama sekali. Nah ini nih, ini teori yang kelima adalah teori pesawat militer rahasia. Ini ada kemungkinan nih guys. Karena Australia waktu itu tuh memang sedang melakukan kerjasama rahasia dengan Inggris dan Amerika Serikat ya untuk tes pesawat stealth. Dan benda dengan manuver aneh mungkin ya nih ya, yang pertama dia tuh prototipe pesawat ya, atau pesawat eksperimen, atau yang ketiga drone militer rahasia. Tapi kalaupun itu benar, kenapa pemerintah Australia tidak mengaku ya? Sampai sekarang nih dokumen kasus ini benar-benar disegel sebagian nih guys. Terus ada lagi yang menyebutkan kalau ini adalah teori dimensi lain. Jadi ini teori yang paling liar nih yang sering dibahas. Jadi ada pilot yang melapor ya pernah melihat anomali di langit, semacam kabut berbentuk lingkaran atau cahaya yang muncul dari udara tipis. Di sini beberapa percaya ya pesawat bisa tersedot ke dimensi lain atau wormhole kecil. Nah ini fiksikah? Mungkin saja. Tapi apa yang terjadi pada Freddy ya sampai hari ini nggak bisa dijelaskan secara sains ya. Setiap kejadian besar pasti ada fakta yang disembunyikan guys. Berikut fakta yang jarang diketahui publik ya. Yang pertama, rekaman asli tuh benar-benar nggak pernah dipublikasikan sepenuhnya karena di sini tuh yang beredar tuh hanya percakapan ya
transkrip gitu ya, dimana suara 17 detik juga terakhir ya disimpan pemerintah Australia. Terus juga yang kedua ya ada laporan radar yang hilang, dan di sini beberapa teknisi mengaku kalau radar tuh sempat mendeteksi titik kedua. Tapi laporan itu tuh entah kenapa tidak masuk di dokumen resmi. Terus juga yang ketiga tuh ada saksi yang diwawancara tetapi tidak dipublikasikan. Nah, di sini tuh keluarga saksi bilang mereka tuh dilarang bicara. Terus yang keempat, di sini pesawat model Cessna tuh sangat sulit kalau misalnya hilang tuh tanpa jejak, karena dia tuh punya komponen yang pasti mengapung gitu loh. Tapi kok nggak ada yang ngapung gitu kan. Sampai sekarang masih banyak pertanyaan nih guys ya. Yang pertama, kenapa pesawat tidak ditemukan? Terus juga apa nih penyebab intervensi suara terakhir? Lalu kenapa radar itu menangkap benda itu? Kenapa saksi melihat cahaya hijau? Lalu kenapa Freddy ngomong itu bukan pesawat? Dan apa yang terjadi pada Freddy selama 17 detik terakhir? Tidak ada satu pun yang bisa jawab. Menurut gue, misteri ini bakal tetap misteri selamanya. Karena kunci utamanya, si rekaman suara asli dan serpihan pesawat itu tidak akan pernah muncul. Dan kasus ini bukan kecelakaan biasa, ini benar-benar fenomena luar biasa. Dan jujur aja ya, kalau memang ada sesuatu dari luar bumi ya atau teknologi ultra advance ya, kejadian ini tuh seperti ini tuh mungkin bukan satu-satunya. Cuma ya kita belum tahu aja nih guys. Itulah cerita lengkap hilangnya Frederick Valentich ya, salah satu misteri penerbangan paling aneh, paling menyeramkan dan paling bikin bingung di dunia. Kita di sini ya cuma bisa nebak-nebak ya guys, apakah Freddy beneran bertemu sesuatu yang bukan dari bumi, atau ada teknologi rahasia yang enggak boleh kita tahu, atau ada fenomena langit yang enggak bisa dijelasin sains. Coba menurut kalian ya, kalian sendiri gimana? Apakah Freddy ini hilang karena apa gitu ya? Tulis pendapat kalian di komentar. Cus ya. Dan kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Biar gue makin semangat nih ngebahas misteri-misteri lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you di next video. Bye-bye. Rekomendasi kami nggak pernah salah.